Nggak ngawur. Kamu kok kayak nggak ikhlas kayak gitu, Kur? Cuman mintain rokok sebatang kayak Ruri kamu. Mos, kalau cuman masalah rokok, Mos, sebenarnya nggak apa-apa, Mos. Tapi kalau tiap hari kamu minta ya lama-lama ya gedek lah saya. Kamu nggak usah khawatir, Kur. Nanti kalau ada orang lewat sini, kita palak, kita mintain duit buat beli rokok 1 pres. Tapi tumben nggak ada orang lewat satu pun. Apa udah takut ya? Ya enggak lah, orang kita lo jarang di sini. Ya, emang ini jalan-jalan sepi loh, Kur. Nanti malam kita ngambil ayam tempat Batavia, yuk. Mati. Pindah. Berhenti. Apa, Mas? Pas. Ucup dicinta ulan pun tiba, Kur. Mas. Mohon izin dan Diam, Om, diam. Mas. Kamu tuh. udah diem. Wih, mantap. Wih, pulang dari pondok dia. Mas. Kamu diam. Lihat. Mas. Ya Allah, Mas. Udah. Udah, kamu pergi sana kamu. Pergi. Untuk ke rumah sakit loh, Mas. Saya mau ke rumah sakit, Mas. Bodoh amat. Tolong. Kamu diam. Tolong. Diam kamu. Ukur. Mas. Diam. Duit mau buat nebus obat simbok di rumah sakit kayak dipalak orang. Astagfirullah. Lagi ini harus pinjam kemana lagi, ya Allah. Nasib. Apa-apalah, yang penting aku selamat. Rawan juga lah sini. Mohon maaf, Mbak Dela. Ini Ibu di mana? Ibu lagi keluar, Pak. Oh, lagi keluar. Mohon maaf, Pak. Ini sebelumnya Bapak kesini ada perlu apa ya? Ini Mbak Dela nggak ada niatan untuk melanjutin kuliah gitu, Mbak. Mbak Dela kan dulu berprestasi di sekolahan. Sayang Mbak Dela, karena Mbak Dela kan pinter. Jadi kalau nggak diterusin itu sayang. Ya sebenarnya saya pengen, Pak, lanjutin kuliah. Tapi kan Bapak tahu sendiri, saya dari segi ekonomi aja kurang mampu, Pak. Oh iya Mbak Dela. Jadi tujuan saya kesini itu mau menawarkan gini. Jadi Mbak Dela kan sebenarnya orang pintar. Jadi sayang Mbak kalau Mbak Dela itu nggak ngelanjutin. Dan kalau masalah biaya itu sudah saya pertimbangkan, Mbak. Mbak Dela kalau semisal mau kerja di tempat saya, nyuci, nyapu, masalah biaya kuliah biar saya yang nanggung. Ini Bapak serius, Pak? Ya serius Mbak Dela. Ini kan saya sebagai anggota dewan itu nggak mau masyarakat saya itu ketergantungan sama ekonomi. Mbak Dela kan mempunyai potensi yang sangat luar biasa, ya kan? Jadi sayang, alangkah sayangnya Mbak Dela nggak melanjutin kuliah. Saya nggak mau masyarakat saya itu terbebani oleh itu. Makanya itu saya menawarkan kalau Mbak Dela setuju atau mau, Mbak Dela nggak usah memikirkan biaya sedikit pun. Kalau masalah kuliah, yang penting Mbak Dela sungguh-sungguh mau kuliah. Dan Mbak Dela, saya harap ya bisa bantu di rumah saya. Iya, Pak, saya mau, Pak. Mau Mbak? Ya udah kalau gitu mulai besok Mbak Dela langsung kerja di rumah saya. Langsung kerja besok, Pak? Iya Mbak Dela. Ya udah kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Mbak Dela. Iya, Salam Pak. buat Ibu ya. Iya. Makasih ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Apes bener, hari Selasa Kliwon ini. Mancing juga nggak ada yang makan ini. Pasti sampai rumah dimarahin sama istriku ini. Waduh, Kur. Kamu tak cariin di gardu nggak ada, pangkalan nggak ada. Malah mancing tuh kamu di sini tuh. Yalah, mus. Kan, nggak kemakan lagi kan? Gara-gara kamu sih, berisik sih. Kamu tak cariin kok menghindar terus ngapa sih kamu, Kur? Minum nggak ngomong-ngomong lagi kamu. Saya ini baru beli, belum minum. Kamu tiap hari kayak gini terus percuma, mus. Kamu punya adik DPR, tiap hari rokok numpang, minum numpang. Mending tak buang lah. Kamu ini pelit amat sih, Kur. Kita loh kemana-mana bareng, gandeng jembut, malak bareng. Cuman dimintain minuman sama rokok aja kok pelit banget kamu. Udahlah, intinya hari ini saya itu lagi pusing, mus. Dari tadi nungguin Lisin sama Huda juga belum kesini. Malah kamu datang. Saya beli minuman belum saya minum, kamu udah mau minum. Mending tak buang ke kolam loh. Ke sinilah. Percuma lah intinya kamu punya adik dewan, uang aja nggak pernah punya. Saya juga malas lama-lama temenan sama kamu. Oke, aku ya. Awas nanti kamu, saya pulang, saya bawain 1 truk kalau cuma rokok sama minuman gitu. Buktiin, nggak usah cuma ngomong doang kamu. Buktiin. Alhamdulillah udah selesai. Yang harus semangat terus, nggak boleh ngecewain Pak Hafid. Kurang ajar, syukurnya pelein saya dia. Adik saya itu anggota dewan. Awas aja kamu, Kur. Duh. Siapa kamu? Saya pembantu di sini, Pak, yang bantu-bantu bersih-bersih di rumahnya Pak Hafid. Bantu-bantu tempat Hafid? Iya. Kamu nggak usah bohong. Hafid itu adik kandung saya. Dia nggak mungkin punya pembantu. Saya lu sering kesini nggak pernah ada pembantu kayak kamu. Ya beneran, Pak, saya pembantu baru di sini. Pembantu baru, perasaan ya. Hafid itu nggak pernah ngomong kalau punya pembantu baru. Oh, soal itu saya kurang tahu, Pak. Cuma saya mau bener-bener pembantu di sini. Ya udah, Pak, saya permisi dulu. Mau lanjut kerja. Tapi tak lihat-lihat pembantu barunya Hafid itu kok agak mending ya. Jadi liar pikiran saya. Shh. Sini kamu. Kamu bener pembantu di rumahnya Hafid? Bener, Pak. Kalau kamu emang pembantu di rumahnya Hafid, berarti kamu bisa bantu saya. Maksud Bapak apa? Nggak usah sok jual mahal. Bantu memuaskan Lepasin, saya. Pak. Lepasin, Pak. Lepasin. Tolong. Lepasin. Lepasin, Pak. Tolong. Lepasin, Pak. Tolong. Tolong.
Apa-apaan ini, ha? Sini. Mas, apa-apaan sih, Mas? Hah? Adalah nggak apa-apa, Mbak? Hah? Mas, apa-apaan sih, Mas? Hah? Kamu tahu nggak sih, Mas? Hah? Perbuatan kamu itu malu-maluin, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Padahal nggak apa-apa kan, Mbak? Mas, kamu tahu nggak? Hah? Dela ini kerja di rumah saya, Mas. Hah? Bisa-bisanya kamu mau memperkosa Dela, hah? Apa, Mas, yang ada di pikiran, Mas? Hah? Mas, kamu nggak kasihan sama Dela, hah? Dia ini anak baik, Mas. Bisa-bisanya kamu mau merkosa Dela. Ya Allah, aku malu banget, Mas. Kamu bisa mempunyai perbuatan yang sekeji ini, ya. Pet, aku minta maaf ya, Pet. Saya tuh nggak tahu kalau Mbak ini itu pembantu kamu. Nggak, Mas. Kamu walaupun sebagai kakak kandung saya, Mas, saya tetap memproses, Mas. Kasihan, Mas. Pokoknya Mas harus mempertanggungjawabkan perbuatan Mas. Mas, saya akan laporkan. Tolong jangan. Udah. Saya ini kakak kandung kamu loh, Pet. Apa bukan Berdela? Pet, Bapak. tolong. Udah. Ayo. Sekarang kamu baca.